Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dana Pratama, NIM D419 0062 kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang tugas besar praktikum elektronika analog dasar, yaitu penguat audio. Materi 1. Pengertian amplifier. 2. Jenis-jenis amplifier. 3. Rangkaian penguat audio. 4. IC-LM386. 5. Karakteristik kaki IC-LM386. Dan yang terakhir, grafik percobaan. 1. Pengertian atau landasan teori. Penguat atau bahasa Inggris amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Sinyal suara berbentuk analog dari sumber suara, yaitu memperkuat sinyal atau gain arus I dan tegangan atau V. Listrik berbentuk sinyal AC dari inputan menjadi arus listrik AC dan tegangan yang lebih besar. Juga dayanya akan menjadi lebih besar di bagian outputnya. Besarnya penguat ini sering dikenal dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Lanjut, jenis-jenis amplifier. 1. Power amplifier OT atau output transformer. 2. Power amplifier OTL atau output transformerless. 3. Power amplifier OCL atau output capacitorless. 4. Power amplifier BTL atau bridge transformerless. Lanjut, yang jenis penguat atau amplifier pertama yaitu power amplifier OT atau output transformer, yaitu merupakan jenis power amplifier yang menggunakan kopling sebuah transformer OT untuk menghubungkan rangkaian penguat akhir dengan beban pengeras suara atau loudspeaker. Respon frekuensi power amplifier OT atau output transformer cenderung berada di range frekuensi audio menengah, sehingga untuk reproduksi suara nada bass tidak bagus. Power amplifier jenis OT ini memiliki keunggulan terhadap terjadinya short circuit penguat akhir, sehingga tidak merusak penguat suara atau loudspeaker. Di sini merupakan contoh dari rangkaian power amplifier OT atau output transformer. Lanjut ke jenis penguat selanjutnya, yaitu power amplifier OTL atau output transformerless, yaitu merupakan power amplifier yang tidak menggunakan transformer sebagai kopling rangkaian power amplifier dengan pengeras suara atau loudspeaker. Pada jenis power amplifier ini ada dua jenis kopling yang digunakan, yaitu 1. Menggunakan kopling kapasitor yang berfungsi untuk memblok tegangan DC penguat dan hanya melewatkan sinyal audio AC ke penguat suara atau loudspeaker. 2. Tanpa menggunakan kopling kapasitor atau direct coupling. Power amplifier jenis ini yang kemudian berkembang menjadi power amplifier OCL atau output capacitorless. Ini merupakan contoh rangkaian dari power amplifier OTL atau output transformerless. Lanjut ke jenis amplifier selanjutnya, yaitu power amplifier OCL atau output capacitorless, merupakan jenis power amplifier tanpa kopling tambahan antara rangkaian penguat dengan pengeras suara atau loudspeaker. Power amplifier ini langsung menghubungkan output rangkaian power amplifier ke loudspeaker. Power amplifier OCL memiliki respon frekuensi yang lebar, sehingga semua range frekuensi audio dapat direproduksi dengan baik. Power amplifier OCL memiliki kelemahan. Apabila terjadi short circuit pada bagian akhir power amplifier, maka pengeras suara atau loudspeaker akan rusak. Dan ini merupakan contoh dari rangkaian dari power amplifier OCL atau output capacitorless. Rangkaiannya cukup lumayan rumit. Lanjut ke jenis power amplifier yang terakhir, yaitu BTL atau bridge transformerless, merupakan penggabungan dua unit rangkaian power amplifier OTL atau OCL yang bertujuan untuk menguatkan sinyal audio dengan fasa yang berbeda secara terpisah dan memberikannya ke loudspeaker secara bersamaan, sehingga diperoleh suatu penguatan tegangan yang lebih besar atau minimal 2 kali lebih besar dari penggunaan
penguat OTL atau OCL biasa. Pada power amplifier BTL atau bridge transformerless, penguat suara atau loudspeaker sebagai beban dihubungkan dengan rangkaian power amplifier secara bridge atau jembatan, yaitu setiap kutub pada pengeras suara atau loudspeaker masing-masing dihubungkan dengan rangkaian power amplifier yang terpisah. Di sini merupakan rangkaian dari power amplifier BTL, yaitu menggunakan dua IC power amplifier. Lanjut ke rangkaian penguat radio. Di sini saya menggunakan input. Input ini dapat diatur sesuka hati. Kemudian lanjut ke resistor adjustable, yaitu digunakan untuk mengontrol gelombang yang akan kita gunakan, yaitu pengen 100%, 50% atau sebagainya di range 100%. Lalu menuju ke amplifier IC LM386. Di sini pin atau kakinya sangat banyak, yaitu yang pin 1 dengan 8 ini dihubungkan dengan resistor 1, yaitu dengan nilai 10R dan kapasitor elektrod dengan nilai 10 mikrofarad. Kemudian di kaki 6 dihubungkan dengan kapasitor dengan nilai 100 nanofarad. Kemudian di pin 4 digroundkan. Di kaki 7 dihubungkan dengan kapasitor elektro dengan nilai 1 mikrofarad. Kemudian kaki 2 dihubungkan bagian sisi bawah kapasitor C5, yaitu langsung digroundkan ke bawah. Lanjut ke kaki 5, itu ada C output, yaitu keluaran suara atau dari suara input tadi keluar di sini dan menampilkannya di output amplifier atau speaker. Kemudian di C3 di nilai 47 nanofarad langsung menuju ke resistor 2 dengan nilai 10R dan langsung digroundkan sini. Lanjut ke pengertian IC LM386. IC LM386 adalah chip yang cukup serbaguna, hanya diperlukan beberapa resistor dan kapasitor untuk membuat amplifier audio yang berfungsi. Chip ini memiliki opsi untuk mendapatkan kontrol dan peningkatan bass, dan juga dapat diubah menjadi osilator yang mampu menghasilkan gelombang sinus atau gelombang persegi. Ada 3 jenis LM386 masing-masing dengan peringkat daya keluaran yang berbeda. 1. LM386N1, yaitu dengan daya 0,325 watt. Yang kedua LM386N3 dengan daya 0,700 watt. Yang terakhir LM386N4 dengan daya 1 watt. Lanjut ke karakteristik kaki IC LM386. 1. Pin 1 adalah pin gain, digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. 2. Pin 2 adalah point non-inverting, digunakan untuk menyediakan sinyal audio. 3. Pin 3 terminal inverting atau pembalik dan biasanya terhubung ke ground. 4. Pin 4 adalah pin ground yang terhubung ke terminal ground system. 5. Pin 5 adalah pin output, digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. 6. Pin 6 pin yang terhubung ke daya atau VCC atau VSS. 7. Pin 7 pin bypass yang digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. 8.
Pin 8 adalah pin pengaturan gain. Kita pindah haluan ke simulasi audio di Proteus. Di sini saya tidak akan menerangkan skema dari rangkaian yang saya buat. Kan tadi saya sudah menerangkannya di PowerPoint tadi. Jadi saya di sini akan mensimulasikan langsung input audio analisis. Ini merupakan suara dari input audio analisis. Suaranya itu begitu bagus sebelum melalui rangkaian elektronika ini. Saya akan mensimulasi output audio analisisnya. Apakah beda suaranya, kita lihat. Ini yang terakhir merupakan simulasi dari output audio analisis. Suaranya itu pecah, tidak ada bassnya, jadinya suaranya tambah jelek. Kita dapat menganalisis ketika sebelum memasuk rangkaian ini lagunya itu masih bagus, dan keluaran dari rangkaian ini lagunya jadi jelek, nggak enak didengar, bassnya nggak ada. Langsung kita melanjut ke PowerPoint kita lagi. Grafik percobaan, perbedaan 0,3 C input dengan potensial 50%. Input dari audio analisis tadi ini 0,3 dengan gelombangnya hampir rata semua ya. Ada sedikit yang menjorok ke dalam. Kemudian outputnya itu lurus, jadi yang menjorok ke dalamnya itu minim dari output audio analisisnya ini. Kemudian lanjut dari perbedaan grafik dilihat dari input kapasitor. Di outputnya ini masih sama, tidak ada perbedaan dari tadi. Kemudian yang 100% resistor adjustable-nya itu hampir tidak ada gelombang yang atau amplitude yang menjorok ke dalam. Sekian, itu saja ya saya presentasikan. Mungkin saya menyampaikannya kurang lebihnya saya minta maaf, karena saya juga masih belajar dan saya ingin berkembang lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.